Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Saudara-saudara, kali ini saya mau mengabarkan sebuah informasi dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Sebelumnya saya mau sampaikan dahulu bahwa Jam'an Nur Khotib Mansur atau Yusuf Mansur itu saat ini sedang menghadapi beberapa perkara pada beberapa lembaga hukum. Salah satu diantaranya adalah soal investasi batu bara dengan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur tahun 2009. Kita tahu bahwa perkara itu sudah digugat oleh Zeni Mustafa dan hari ini gugatan perdatanya masih berada di Mahkamah Agung dalam tahapan peninjauan kembali. Pada proses lainnya, Zeni Mustafa juga membawa masalah ini ke Bareskrim Polri untuk diproses pidana dan sampai hari ini prosesnya masih dalam tahapan penyelidikan. Yang berikut terkait investasi batu bara juga di tempat yang sama, Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur tahun 2009, ada Ibu Ilis Siti Rahma yang menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Pada investasi batubara ini, Ibu Ilis telah berinvestasi kepada Yusuf Mansur sebesar 250 juta rupiah tahun 2009. Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Kota Bogor, Ibu Ilis telah memenangkan perkara ini. Pengadilan Negeri Kota Bogor mengabulkan gugatannya Ibu Ilis. Di situ menyebutkan bahwa Yusuf Mansur dan teman-temannya telah terbukti melakukan uang prestasi dalam investasi ini, sehingga Yusuf Mansur harus membayar kepada Ibu Ilis sebesar 4 miliar 75 juta rupiah. Kemudian Yusuf Mansur merasa tidak puas dengan keputusan ini. Dia dan salah satu pihak tergugat lainnya pada bulan Oktober itu melayangkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Dan saudara-saudara, pada tanggal 4 Desember yang baru lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, itu Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah mengeluarkan amar putusannya terhadap upaya banding Yusuf Mansur ini. Di situ disebutkan, di antara amar putusan Pengadilan Tinggi itu menyebutkan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor 147 PDT-G/2003/PN Bogor. Berarti Yusuf Mansur telah dinyatakan kalah dalam perkara banding ini dan dia tetap harus membayar kepada Ibu Ilis sebesar 4 miliar 75 juta rupiah. Saudara-saudara, butuh waktu 2 minggu baru Zeni Mustafa sebagai kuasa hukum dari Ibu Ilis Siti Rahma mendapatkan informasi dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini. Ini tentu saja berbeda dengan apa yang dialami oleh Zeni Mustafa sendiri ketika Yusuf Mansur mengajukan perkara banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Belum juga Zeni Mustafa sebagai para pihak menerima keputusan ini, Yusuf Mansur sudah berbicara di media terlebih dahulu bahwa dia telah memenangkan perkara melawan Zeni Mustafa di tingkat banding. Begitu juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Yusuf Mansur tiba-tiba sudah berbicara di media, dan media mainstream, ada 2 media mainstream yang kemudian memberitakan ini di laman mereka. Zeni Mustafa tentu saja merasa kaget dan dia harus berkali-kali menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan hasil keputusannya atau salinan keputusan itu baru bisa diterima lebih dari 1 bulan kemudian. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan di sini bahwa mengkritisi Yusuf Mansur atau melawan Yusuf Mansur itu bukan hanya melawan kekuatan uang, bukan hanya melawan kekuatan pengaruh, bukan hanya melawan kekuatan koneksi, bukan hanya melawan kekuatan ketenaran dan lain sebagainya, juga melawan kekuatan media. Yusuf Mansur, jika sebuah masalah itu menguntungkan diri dia, itu media serta-merta memberitakannya. Tetapi jika sebuah peristiwa itu yang merugikan dia, maka media menutup diri, menutup mulut, dan menutup telinga. Sampai-sampai jika pihak yang
beruntung itu memberitakan masalah ini kepada media, media belum mau memberitakan sampai menunggu konfirmasi dari Yusuf Mansur. Sebaliknya, jika berita itu menguntungkan Yusuf Mansur, media tidak perlu melakukan konfirmasi kepada pihak lain, langsung memberitakannya. Begitu pula dengan peristiwa ini, Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah mengeluarkan keputusan ini pada tanggal 4 Desember yang lalu, tapi sampai 2 minggu kemudian belum ada satupun media yang menulisnya. Insya Allah dalam 1-2 hari ke depan Zeni Mustafa akan mengundang 1 atau 2 media untuk menyampaikan pemberitaan ini. Saudara-saudara, saya mau katakan di sini juga bahwa 4 miliar 75 juta itu bukan sebuah angka yang fantastis bagi seorang Yusuf Mansur. Itu angka yang sangat kecil sekali. Bila kita menengok apa yang pernah dikatakan Yusuf Mansur di media sosial, bahwa dia dalam satu bisnis dia saja, yakni bisnis kuliner, yakni dari warung Sik and Sik saja, satu hari dia membayar pajak antara 100 sampai 200 juta rupiah. Ini artinya omset Yusuf Mansur dalam satu bulan tak kurang dari 10 miliar. Jadi 4 miliar itu bagi seorang Yusuf Mansur adalah sebuah angka yang sangat kecil sekali. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini, saya mau putarkan kembali sebuah video pernyataan Yusuf Mansur di detik.com. Yusuf Mansur itu sangat akrab dengan media Detik ya. Ada apa saja yang dikeluarkan oleh Yusuf Mansur, maka media yang satu ini langsung mempublishnya. Yusuf Mansur di sebuah wawancara dengan detik.com pernah mengatakan bahwa dia tidak akan lari kemana jika ke pengadilan hanya untuk meminta dia untuk mengganti sejumlah uang, maka ngapain juga ke pengadilan, datang saja ke rumahnya dan dia akan menggantinya. Saya mau katakan sini, Pak Ucup, Pak Yusuf Mansur, Ibu Ilis Siti Rohmah dan suaminya Pak Arif itu adalah bagian dari orang-orang yang 2 kali mendatangi rumah Anda untuk meminta kembali uang mereka yang pernah mereka investasikan kepada Anda tahun 2009 lalu. Tetapi 2 kali datang ke rumah Anda, Pak Ucup, tapi Anda sendiri tidak pernah ada untuk menerima mereka. Sampai perkara ini dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Bogor. Jadi sekarang Ibu Ilis telah memenangkan perkara ini 2 kali di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Apakah Yusuf Mansur mau langsung membayar Ibu Ilis atau tidak? Apakah dia masih melanjutkan perkara ini ke tingkat kasasi atau apa? Nanti kita lihat saja. Tapi kalau jika benar-benar ini mau dilanjutkan kepada tingkat berikutnya di tingkat kasasi, maka jauh benar apa yang dikatakan oleh Anda Yusuf Mansur dengan kenyataan yang ada. Anda dengan penuh jumawa berbicara di detik.com, kalau hanya mau minta uang, kenapa ke pengadilan? Ke rumah saya aja, saya tidak lari. 2 kali Ibu Ilis ke rumah Anda tidak ada, Anda lari dan berperkara sampai di Pengadilan Tinggi, Anda harus membayar 4 miliar 75 juta rupiah. Yang berikut saudara-saudara, saya mau putarkan kembali wawancara saya dengan Zeni Mustafa terkait perkara ini ketika Ibu Ilis memenangkan perkara ini di tingkat pengadilan negeri. Saya rasa pernyataan Zeni Mustafa ini masih relevan dengan keadaan sekarang di mana Ibu Ilis memenangkan perkara ini di tingkat banding. Semoga saja video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan menginterview Zeni Mustafa dan Ibu Ilis terkait kemenangan mereka terhadap Yusuf Mansur dan teman-temannya di pengadilan tingkat banding ini. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Kalau perkaranya sendiri, kejadian perkaranya 2009 ya, berkaitan dengan investasi batu bara yang dinamakan Jabal Nur.
itu digalang oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Jadi Yusuf Mansur yang datang ke Masjid Darussalam ini menggalang investasi bisnis batubara yang katanya janji-janjinya menguntungkan kan begitu. Nah, Yusuf Mansur dalam presentasi bisnis itu mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa yang mengelola tambang batubara di Kalimantan Selatan itu. Gitu. Kemudian Bu Ilis itu Pak Arif, kemudian di atas namakan Bu Ilis itu setor modal di 2009 itu 250 juta. Kemudian 2009 setor modal, kemudian akhir 2009 awal 2010 itu sudah mulai macet. Jadi macet, tidak ada pengembalian, tidak ada juga pembagian keuntungan begitu. Dan tidak ada kejelasan juga macetnya karena apa dan lain sebagainya, tidak ada, menghilang begitu saja. Didiamkan begitu saja. Kemudian dengan berjalannya waktu kemudian sampai hampir 12 tahun yang lalu tidak ada kejelasan. Untuk menyelesaikan perkara ini, karena Yusuf Mansur juga selalu mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu tidak terlibat di dalam bisnis batubara ini, ya kan? Kemudian sementara termasuk saya sebenarnya menjadi korban yang saya menggugat di perkara nomor 28 di Jakarta Selatan itu tahun 2022 ya. Kemudian Bu Ilis, kami karena Yusuf Mansur juga berdalih katanya tidak terlibat, makanya harus kami uji juga gitu ke pengadilan. Apakah memang tidak ada keterlibatan Yusuf Mansur atau ada. Sementara kami yang menjadi korban ini kan uangnya hilang, Pak. Sementara Yusuf Mansur yang presentasi dengan semangat ya di Masjid Darussalam ini, setelah uang investor itu disetor semua kurang lebih 55 miliar, lalu menghilang begitu saja seolah-olah tidak ada, dan memang tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Dan kemudian di akhir Yusuf Mansur sesumbar juga bahwa mereka tidak terlibat, itu mereka mengatakan di media TV, kemudian di medsos juga dan lain sebagainya. Jadi tentu kami juga merasa seolah-olah kami itu berbohong gitu loh, Pak. Kalau dia ngomong tidak terlibat, tidak ada bisnis batubara, sementara uang kami hilang kan, seolah-olah kami yang membuat fitnah begitu. Nah, untuk menghilangkan fitnah itu, kemudian untuk memastikan ada keterlibatan Yusuf Mansur atau tidak, makanya kami uji di pengadilan ya, di Pengadilan Negeri Bogor itu Bu Ilis memberikan kuasa kepada saya, kemudian kami daftarkan gugatan di sana. Didaftarkan tuh di akhir 2023, kemudian putusannya itu baru 18 September ini, Pak, 2024 ya. Artinya hampir kurang lebih perjalanan waktu 8 bulan 9 bulan lah ininya ya. Alhamdulillah setelah persidangan demi persidangan kami lalui, alhamdulillah itu putusannya adalah memenangkan kami. Artinya gugatan dari Bu Ilis ini diterima, Pak. Nah, kemudian diterima, amar putusan itu satu mengatakan bahwa gugatan diterima sebagian. Kemudian kemudian yang kedua amarnya menyatakan ya, di sana memakai kalimat tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5. Tergugat satunya adalah BMT Darussalam Madani, tergugat 2-nya adalah Yusuf Mansur, tergugat 3-nya adalah Adiansah, tergugat 4-nya adalah Yuda Adi. Kemudian tergugat 5-nya adalah PT Adi Partner Perkasa, di mana Yusuf Mansur sebagai komisaris, Adiansah sebagai direktur di sana begitu. Pak Jini, nah itu sebentar, Pak. Itu
dinyatakan wan prestasi mereka. Iya. Artinya wan prestasi itu ingkar janji. Ingkar janjinya mereka tidak bisa memenuhi janji yang telah disepakati begitu. Iya. Kemudian yang ketiga, amarnya menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar kerugian material Ya. itu sebesar 4 miliar 75 juta. Ya. Kemudian amar berikutnya adalah menghukum Darul Quran sebagai turut tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini. Ya. Kemudian amar berikutnya itu menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar biaya perkara. Ya. Kemudian amar berikutnya menolak gugatan seterusnya dan selebihnya Iya, begitu. iya. Jadi artinya Yusuf Mansur itu dinyatakan dengan adanya Yusuf Mansur dan kawan-kawan wan prestasi, di sana Yusuf Mansur itu terlibat aktif dalam bisnis batubara ini begitu.